Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Sidang jemaat untuk sekali ibadah ini dimohon pengertiannya, karena AC tidak bisa dihidupkan semua, ya, karena videotronnya menyedot voltase yang tinggi. Sementara sudah didaftarkan untuk naik, ya, untuk naik voltasenya. Ya, semoga hari Senin atau Selasa sudah dinaikkan, jadi Rabu depan sudah mulai normal, AC-nya bisa dipakai. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau kita perhatikan ada beberapa kali di sini dikatakan kalimat yang mengatakan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ada sekitar 3 atau 4 kali kalimat ini dituliskan. Banyak orang selalu berpikir atau beranggapan, aku sudah melayani Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Tapi kok hidupku seperti ini? Katanya kalau beribadah diberkati, katanya ya tidak akan pernah turun, tapi naik terus. Tapi kok seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan janji-janji Tuhan itu tidak pernah batal, tidak pernah gagal. Nah, seperti ayat-ayat yang kita baca, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengikuti Tuhan sepenuh hati? Nah, ayat-ayat ini hanya gampang dibaca, gampang diamenkan, ya, gampang dinyanyikan. Bahkan kalau perlu nyanyi sambil nangis. Tetapi sungguh-sungguhkah kita sudah sepenuh hati mengikuti Tuhan? Ya. Nah, kita lihat sekarang kehidupan dari Kaleb ini. Kaleb mendapatkan janji Tuhan melalui Musa bahwa Hebron akan diserahkan kepadanya. Karena dia memberikan pernyataan yang benar, pernyataan yang jujur tentang tanah Kanaan. Bayangkan 12 orang melihat satu daerah, satu tanah, dan ternyata
ada dua versi yang disampaikan. Yang jadi masalah bukan 6:6, tetapi 10:2. Yang jadi masalah lagi, kebanyakan orang selalu beranggapan yang banyak itu yang benar. Dan di sini dari 12 pengintai hanya Yosua dan Kaleb yang sepakat menyatakan benar menurut versi Tuhan. Ya. Karena yang 10 itu juga menyampaikan kebenaran. Mereka melihat tanah perjanjian itu. Mereka melihat penduduk yang menguasainya, para raksasa. Tetapi kemudian penduduk yang merupakan raksasa ini, mereka perhadapkan dengan diri mereka sendiri. Ya. Sehingga mereka takut. Yosua dan Kaleb sebaliknya. Ketika dua orang ini melihat tanah perjanjian itu dan penduduknya, kemudian mereka perhadapkan ini kepada Tuhan mereka. Oh, bagi 12 orang, bagi 10 orang pengintai, kita ini belalang di hadapan mereka, diinjak-injak. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb, mereka belalang di hadapan Tuhan. Ya. Ingat loh, masalahnya sama. Tanah perjanjian dan penduduknya yang banyak raksasa, yang raksasa. Masalahnya sama. Hanya ketika itu diperhadapkan dengan kita, itu akan menjadi sangat besar. Tetapi ketika itu diperhadapkan kepada Tuhan, maka itu menjadi sangat kecil. Tergantung dari kita melihat dari versi yang mana. Ya. Bahwa dalam setiap kesempatan kita bisa melihat, sering melihat. Yang satu mengatakan hati-hati, wait and see. Tetapi yang lain mengatakan ini kesempatan. Mumpung yang lain tidak bergerak, saya bergerak. Nah, ya. Jadi masalahnya sama. Tinggal ketepatan kita saja bertindak. Yuk kita lihat di sini bahwa yang saya ceritakan tadi, contoh tadi ada di Bilangan pasal yang ke-14. Tapi mari kita lihat sekarang ini, Yosua pasal 14 ini. Bahwa Kaleb menghadap Yosua. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan. Ini yang terpenting di sini adalah firman yang diucapkan Tuhan. Ya, yang terpenting adalah firman. Kaleb percaya dan berpegang pada firman Tuhan. Ya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya. Apakah 10 pengintai itu berbohong? Tidak. Tetapi laporan mereka itu tidak disesuaikan ketika dipadankan dengan firman, dengan janji Tuhan. Itu bertentangan. Tetapi laporan dari Yosua dan Kaleb ketika dipadankan dengan janji Tuhan, maka itu selaras bagi dua orang ini. Nah, laporan kita dikatakan jujur di hadapan Tuhan ketika kita sepakat dengan janji firman Tuhan. Ya. Anda bayangkan kita misalnya, kita divonis kanker. Ya, divonis kanker. Dokter katakan tidak ada harapan. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku
engkau disembuhkan. Nah, yang mau kita percayai, yang mau kita perkatakan, yang mana? Ini sama-sama benar loh. Hanya sekarang menurut versi siapa? Masalahnya di sini kita lihat sebentar di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14. Kalau kita lihat mulai pasal 13 ini tentang laporan dari para pengintai, ya, dari 12 pengintai, dan kita tahu ceritanya 10 memberikan laporan yang benar tapi membuat tawar hati. 2 orang memberikan laporan yang benar dan memberikan semangat. Tetapi sayangnya 12-2. Sehingga akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian untuk merebutnya. Ya. 12 mengatakan kita pasti mati, kita akan diinjak-injak seperti belalang oleh mereka. Hanya 2 orang yang mengatakan, di sini dikatakan di dalam Bilangan pasal 14. Yosua dan Kaleb mengatakan begini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ini perkataan Yosua dan Kaleb. Tetapi perkataan dari 10 pengintai, Bilangan 13 ayat yang ke-31 mengatakan begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, sama-sama menyampaikan laporan. Yang 2 menyampaikan laporan yang memberi semangat. Ya, yang menyatakan kita pasti mengalahkan mereka. Kita pasti menerima tanah perjanjian. Yang 10 mengatakan kita pasti kalah. Kita seperti belalang yang diinjak-injak. Nah, dengan 2 versi laporan ini, Tuhan kemudian katakan begini di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Karena sadar atau tidak sadar, setiap perkataan kita itu diperhadapkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, seperti apa yang kamu ucapkan, aku akan melakukannya. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya, memakan hasilnya. Demikian pula 10 orang pengintai ini dikatakan oleh Tuhan, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Dan akhirnya mereka kalah, mati di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb sesuai dengan perkataannya, kita akan merebut tanah perjanjian. Dan mereka berdua masuk ke tanah perjanjian. Nah,
hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Iya, itu kebenaran. Apa yang dokter katakan itu benar. Apa yang ahli ekonomi katakan itu benar. Tetapi ada kebenaran juga versi dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Semua penyakitmu aku tanggung, semua kelemahanmu aku pikul. Ini versi Tuhan. Anda mau percaya yang mana? Ya. Jadi kita lihat di sini. Ada kebenaran tetapi sama-sama benar, versi mana yang kita pegang. Kalau kita memegang versi yang salah, Anda akan mati. Tetapi kalau Anda memegang versi yang benar, yaitu versi Allah, maka kita akan hidup. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita Yosua pasal 14. Kaleb mengatakan, ayat 7 bagian akhir, dan aku pulang membawa kabar kepadanya, kepada Musa, yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, lihat bahwa perkataan kita juga selain bisa membahayakan atau memberkati kita, perkataan kita juga membawa dampak bagi orang yang mendengarnya. 10 pengintai itu dikatakan membuat tawar hati bangsa Israel. Akhirnya mereka yang tidak melihat, mereka hanya mendengar apa yang dikatakan 10 pengintai dan mempercayainya, tawar hatinya. Ya sudah, daripada mati, ya kan? Sekarang yang jadi masalah kemudian mereka mengait-ngaitkan kembali ke Mesir. Dulu keadaan kita lebih baik. Alangkah baiknya kalau kita kembali ke Mesir. Tidak akan sengsara seperti ini. Ya. Dan di dalam bilangan 14 itu dikatakan, orang yang sudah mengalami semua perbuatanku yang ajaib, mereka 10 kali berbuat salah kepadaku, ya, tidak menjadikan itu pelajaran, aku akan binasakan. Tidak ada ampun. Bayangkan 10 kali Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka, tetapi mereka tidak menjadikan itu pelajaran bahwa Allah akan menolong mereka lagi. Dan Tuhan katakan istilahnya yang mudah, tidak ada ampun lagi kalau sudah 10 kali. Ya. Nah, kembali kita melihat di sini ayat yang ke-8. Walaupun 10 orang, 10 banding 2, 10 orang bertentangan dengan aku hanya 2 suara. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tidak mudah loh, ini hanya mudah dibaca. Tetapi bagaimana kalau posisi kita ada di posisi Kaleb? Sekalipun 12 orang bertentangan dan menentang aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Wow, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ingat Sadrak dan Abednego. Bahkan pernyataan mereka luar biasa. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Allah kami akan membebaskan kami. Seandainya Allah kami tidak membebaskan kami tetap tidak menyembah patung Tuanku. Itu mengikuti Tuhan sepenuh hati itu seperti itu. Tidak tergoyahkan. Ya. Ayub dalam Alkitab bahasa Inggris itu pernyataan Ayub terkenal. Sekalipun Tuhan membunuh aku tetap percaya. Wow, itu kan tidak mudah. Ya. Paulus pun juga terkenal dengan perkataannya. Sekalipun kami ditindas, ya kan? Kami tidak ditinggalkan sendiri. Sekalipun kami dihempaskan, kami tidak binasa. Dan Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Paulus tetap mengikuti Tuhan dengan begitu semangatnya. Wow,
itu sungguh luar biasa. Itu ya yang disebut dengan sepenuh hati. Jangan sedikit-sedikit mempertanyakan, mengapa aku mengalami ini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini? Mengapa Tuhan tidak mendengar doaku? Ya. Kita tadi pagi sudah bahas tentang ya doa. Nah, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan kata ini, bukan hanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi kata tetap. Kita semua mungkin dahulu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaannya, sekarang apakah tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Alkitab katakan, di mana kasih mula-mulamu? Dulu engkau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah sekarang tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Ya. Kata tetap mengikuti Tuhan sepenuh hati itu, wow, itu harus menjadi pegangan bagi kita. Ya. Banyak orang yang sudah kendor, banyak orang yang bingung, banyak orang yang meragukan. Sehingga dalam keraguan kita, dalam kebingungan kita, kita tidak bisa lagi mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Banyak orang yang tawar dan itu alkitabiah. Yang penting jangan kita yang menjadi tawar. Ya. Tetapi firman Tuhan harus digenapi. Di akhir zaman banyak orang yang menjadi tawar. Kata menjadi tawar awalnya kan pasti tidak tawar kan. Nah oleh karena itu kata tetap di sini harus menjadi pegangan kita. Tetap bersemangat melayani Tuhan. Tetap sepenuh hati mengasihi Tuhan. Tetap sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara aku, memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Kira-kira begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku dan aku selalu dalam keadaan sehat seperti yang dijanjikannya. Kan Tuhan istilahnya begini, Tuhan berjanji akan memberikan tanah kepada tanah Hebron ini, Gunung Hebron kepada Kaleb. Sementara waktu berjalan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya, 30 tahun, 40 tahun, belum juga. Ya, belum diberikan, janji itu belum. Tetapi lihat di sini bahwa karena Kaleb menerima janji itu, dalam perjalanan hidupnya, selama 45 tahun sebelum tanah Hebron itu diberikan, ya, sebelum serah terimalah, 45 tahun oleh janji yang dipegang, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi janji itu. Dan salah satu cara yang dipakai adalah Tuhan memberikan kesehatan selama 45 tahun. Artinya, ingat loh di sini, 45 tahun. 45 tahun. Kaleb tidak pernah sakit. 45 tahun. Itu sangat luar biasa. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa dalam perjalanan di padang gurun, selama mereka taat, tidak ada satupun yang tergelincir
di antara mereka. Kata tergelincir itu sebenarnya terjemahannya, tidak ada satupun yang sakit dan lemah. Itu loh artinya. Kata tergelincir itu salah terjemahan. Terjemahan yang tepat, tidak ada satupun dari mereka yang sakit dan lemah. 40 tahun di padang gurun. Kaleb dalam keadaan sehat. Setelah masuk perjanjian, pembagian, membantu berperang. Kira-kira 5 tahun di tanah perjanjian, baru ya Kaleb menghadap, sekarang bagianku mana? Jadi bukankah luar biasa bahwa ketika janji Tuhan yang seakan-akan Tuhan lupakan, dan mungkin kita lupa seperti kita bahas tadi pagi, sepanjang itu juga Tuhan setia menjaga, melindungi, menyertai kita tetap sehat sampai kita menerima janji Tuhan. Itu sangat luar biasa. Daripada cepat-cepat 5 tahun dapat kemudian mati. Kan lebih baik 45 tahun sambil menantikan janji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Ini yang dialami oleh Kaleb. Kaleb mengatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku dan aku selalu sehat. Tuhan pelihara hidup Kaleb dan tubuhnya juga selalu sehat. Kenapa? Supaya Kaleb bisa menerima janji Tuhan. Adakah janji Tuhan dalam hidup kita yang belum kita capai? Biarlah janji firman Tuhan itu kita pegang. Dan firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman itu akan menjaga tubuh kita tetap sehat sampai kita menerima janji Tuhan. Ya. Saya ingat ketika gereja masih kecil, almarhum Bapak Joko Triasmoro sudah mengatakan, saya melihat gereja ini diperbesar. Saya melihat ada balkon, ya tetap ada balkon. Ya, dan itu terjadi, tetapi yang saya tunggu adalah penglihatannya selanjutnya. Bahwa setelah gereja ini diperbesar, saya melihat ibu-ibu orang Madura dikatakan datang ke tempat ini. Dan itu yang belum. Dan janji itu bagi kita mustahil. Ingat, siapa yang tidak mempercayai seperti bangsa Israel, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa melihatnya. Tetapi bagi yang mempercayai janji Tuhan itu, Tuhan akan perlengkapi kita dengan tubuh yang sehat. Tuhan akan perlengkapi kita dengan umur yang panjang. Sampai janji Tuhan itu kita terima, kita lihat itu menjadi kenyataan di hadapan kita. Kalau sebagian sudah terjadi, maka saya percaya sebagiannya lagi pasti juga akan terjadi. Ya. Kadang saya dan istri saya bergurau. Dia selalu ingat nubuatan Daud Tony. Dulu masih murni-murninya, masih tajam-tajamnya. Dan dia katakan, Pak Yusa, saya lihat Pak Yusa ini punya rumah tingkat. Tapi yang saya lihat rambutnya Pak Yusa itu sudah putih semua. Yang repot rambut saya tidak putih-putih. Jadi yang selalu istri saya lihat itu dia lihat terus. Kok tidak ada putihnya? Ya. Dia lihat. Ya. Di satu sisi dia ingin rambutnya hitam terus. Ingin rambut saya putih semua. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Ya. Makanya tetap masih dipastori. Ya. Tetapi ini janji Tuhan. Kita harus pegang. Kita juga harus percayai. Minimal kan tetap sehat kan. Sebelum itu terjadi. Makanya kalau istri saya mendapatkan uban 1, 2 aja. Itu bahagianya sukacita dalam Tuhan. Dikatakan. Ya. Jadi janji Tuhan, berpegang. Apapun yang engkau sudah terima janji Tuhan.
dan engkau yakin itu memang nubuatan yang benar, janji Tuhan, suara Tuhan, pegang, percayai itu. Hanya masalah waktu itu pasti terjadi. Bahkan seandainya itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bersyukurlah bahwa Tuhan bertanggung jawab memberikan umur panjang kepada kita. Dan lebih lagi kita lihat di sini, Kaleb selalu dalam keadaan sehat. Ya. Karena yang dijanjikan gunung. Coba dataran rendah mungkin ada juga ya penyakit nyongro. Nah, berhubung yang dijanjikan gunung, ini kan harus naik gunung, harus sehat dong. Lututnya harus tidak bunyi kletek-kletek, tidak boleh. Ya, ini gunung. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Sidang jemaat, kalau kita masuk ke dalam ayat 10 ini, bukankah kita bisa merasakan bahwa janji Tuhan ini tidak pernah lepas dari pikiran, dari hati Kaleb. Sedetik pun tidak pernah. Dia begitu jelasnya menyampaikan janji Tuhan ini. Sudah 45 tahun. Seakan-akan itu baru. Dia tetap ingat. Ini kalau dibuat sinetron, mungkin sudah disebutkan dengan jam, menit, dan detiknya. Ya, kan supaya seru kan? Supaya seru. Nah, ayat 11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. 45 tahun. Kekuatannya tidak berubah. Apa yang membuat itu terjadi? Kekuatan janji Tuhan yang dipegangnya. Ini bukan kekuatan alami. Ini kekuatan firman Tuhan yang bekerja di dalam tubuh dari Kaleb. Sidang jemaat, saya tekankan kembali. Bahwa ini bukan kekuatan alami. Tidak ada orang 45 tahun dijalani kekuatannya tetap sama. Tentunya ini adalah kekuatan firman yang dikatakan bahwa firman itu tidak pernah berubah. Firman itu kekal. Oleh karena itu sekalipun 45 tahun. Karena Kaleb berjalan dengan firman. Karena firman menguasai hati dan pikiran Kaleb. Maka tubuhnya tetap kuat seperti 45 tahun yang lalu. Rugi kalau kita orang Kristen tidak selalu mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu bekerja menguasai kehidupan kita. Kaleb bukan secara alami. Tidak mungkin. Anda boleh cari di seluruh dunia. Umur 40 tahun ke 85 tahun. Kekuatannya masih tetap. Saya bayangkan kalau Kaleb sudah mengatakan kekuatannya tetap sama. Berarti tubuhnya juga tidak keriput dong. Ya. Tidak keriput. Saya tertawa dengan istri saya. Kalau lihat Bapak GMM Mutu itu kulitnya tetap kencang. Ya. Sudah 70 tahun tetap kencang. Anda lihat dekat, kalau tidak percaya nanti kalau datang lagi. Itu kan karena kekuatan firman. Kekuatan hadirat Tuhan. Saya melayani di 2 tempat yang sejak COVID saya tidak melayani. Ya. Ada yang barusan yang terakhir ini ya juga sekitar 5-6 tahun tidak pernah melayani. Ketika ketemu dengan orang-orangnya, loh kok sudah bertambah tua? Sedangkan mereka mengatakan pada saya, loh Pak Yusak kok masih tetap sama seperti dulu. Ya. Sidang jemaat, kekuatan firman itu akan membuat tubuh kita, mempengaruhi tubuh kita tetap kuat, tetap sehat.
Selama kita punya janji Tuhan dan kita mempercayai, memperkatakannya, saya mau katakan, Tuhan juga akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Sampai janji itu ada di tangan kita. Ya. Bayangkan Simeon dan Hana ketika Yesus lahir dibawa ke bait Allah. Karena dia mempunyai, dua orang ini mempunyai janji Tuhan. Mereka berumur panjang. Ya. Simeon bahkan mengatakan, Tuhan cukup, aku sudah melihat janjimu ini. Simeon katakan, gampangnya, sekarang Tuhan panggil aku. Aku sudah puas. Sebelum janji Tuhan ada di tangannya, Simeon tetap bertahan hidup panjang umur sampai dia menerima. Berbahagialah setiap kita yang mempunyai janji Tuhan. Mungkin secara jasmani, sekarang tokonya satu kecil, Tuhan berjanji nanti aku beri toko yang besar. 2 toko. Sebelum itu di tangan Anda harus mempercayai, Anda harus memperkatakannya. Dan setiap firman yang engkau percayai, engkau perkatakan, itu akan membuat tubuhmu sehat. Itu akan membuat engkau berumur panjang. Itu akan membuat engkau terus hidup sampai janji itu ada di tanganmu. Itu sangat memacu kita untuk terus percaya akan janji Tuhan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini untuk berperang loh. Ini untuk berperang. Orang kan bayangkan orang yang mau latihan perang. Yang mau perang kan harus latihan dulu kan. Merangkak segala macam, lari, angkat beban, ya, angkat senjata. Dan Kaleb mengatakan, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Opa-opa. Iya kan? Iya kalau hanya opa. Kalau sudah kongco. Kalau 85 tahun kan? Coba lihat Tante Gyokto kan? Kan sudah bukan hanya punya cucu kan? Sudah punya cicit. Loh ini kan 85 tahun. Yang dipikir berperang. Coba lihat. Berperang bukan rekreasi. Padahal rekreasi aja sudah pakai jaket, pakai sial kan. Kalau sekarang. Tetapi ini berperang. Oleh karena itu saya tekankan ini bahwa saya percaya ini bukan kekuatan alami. Ini kekuatan firman Tuhan yang bekerja di dalam tubuhnya. Berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Sudah tahu ini pegunungan, bukan dataran yang rata, bukan pegunungan. Kongco lihat pegunungan. Dan raksasa itu ada di atas gunung. Dia harus lari, dia harus naik. Kemudian tidak mungkin mengatakan kepada orang enak, tunggu dulu ya. Kita harus berperang secara adil. Aku ambil nafas dulu. Kan tidak mungkin kan? Dia naik langsung berperang pasti. Berarti kan staminanya juga terjaga kan? Dan saya kembali tekankan. Saya percaya ini bukan kekuatan alami. Ini karena kuasa firman yang bekerja di dalam tubuhnya. Dia berani meminta menagih janji Tuhan yang besar. Di usianya yang ke-85 tahun. Di usianya yang ke-85 tahun. Oleh karena itu, pensiun itu bahaya loh. Coba lihat. Orang yang pensiun kebanyakan lebih gampang merosot kesehatannya,
merosot daya ingatnya, semuanya merosot. Karena dia berhenti. Kita harus punya sesuatu untuk dituju. Terlebih lagi kedekatan kita dengan Tuhan membuat Tuhan menjanjikan sesuatu yang kita harus raih. Itu akan memberi kita kesehatan, itu memberi kita kekuatan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak di gunung. Ada orang enak dengan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Ya. Di atas gunung kotanya besar dan berkubu. Bentengnya kuat. Ya. Dan raksasa lagi. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Terjemahan yang lebih mudah dan yang benar mengatakan begini. Jika Tuhan menyertai aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bahwa kita lihat di sini bahwa Kaleb mengakui bahwa kalau Tuhan tidak menyertai dia tidak bisa menghalau orang enak ini, merebut pegunungan Hebron ini. Tidak bisa. Hanya kalau Tuhan menyertai dia, maka dia bisa merebut yang mustahil ini loh. Kan mustahil kan pegunungan dengan dikuasai orang enak, raksasa, dan dengan kotanya, dengan bentengnya yang begitu kuat. Itu mustahil terjadi. Kalau bukan karena Tuhan menyertai. Dan ini pun menjadi pengakuan dari Kaleb. Bahwa kalau Tuhan menyertai aku akan menghalau mereka semua. Ya. Jadi sesuai dengan Alkitab, bukan oleh kuat gagahku, tetapi karena roh Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan menyertai Kaleb, maka Kaleb menghalau semuanya itu. Ya. Kaleb mengalami kemenangan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Janji Tuhan penting. Tetapi ingat juga bahwa berkat seorang pemimpin itu penting. Ya. Janji Tuhan itu penting. Tetapi hormat dan tunduk kepada pemimpin, berkat dari pemimpin itu juga penting. Sepandai-pandainya kita anak dan sekaya-kayanya anak, Anda coba. Berkat dari orang tua itu tetap dibutuhkan dan tetap menentukan. Hanya masalah waktu kalau kita pandai, kita kaya dan kita tidak menghormati orang tua tidak memberkati bahkan mengutuk, saya mau katakan hanya masalah waktu kita akan jatuh. Apakah penyakit tidak disembuhkan, apakah bangkrut dan sebagainya. Berkat. Ketika Salomo sudah menyampaikan doa, menyampaikan korban, menyampaikan doa, kemudian Alkitab mengatakan Salomo memberkati bangsa Israel. Bahwa berkat seorang pemimpin itu penting sekali. Sayangnya kita terlalu berani ya, dan tidak menganggap penting perkataan-perkataan, berkat-berkat, doa-doa pemimpin. Mungkin kita mengatakan saya juga bisa doa sendiri. Doa saya dan doa pemimpin, doa saya dan doa papa saya, doa saya dan doa mama saya sama di hadapan Tuhan. Oh tidak, tidak, karena Tuhan menghargai otoritas. Ya, Tuhan menghargai otoritas. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap, kembali tetap di sini dikatakan, tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bayangkan kalau sampai 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun.
Kaleb tidak mengikuti Tuhan lagi dengan sepenuh hati, maka janji itu tinggal janji, tidak akan pernah sampai. Tetapi karena di sini dikatakan karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tidak tergoyahkan, tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai kemudian kalau kita baca kitab Pentateuch selalu dikatakan tidak ada satupun janji Tuhan yang baik yang tidak Tuhan tepati. Janji yang baik. Tidak satupun janji yang baik yang Tuhan tidak tepati. Semuanya Tuhan tepati. Dan di sini kita melihat janjinya kepada Kaleb ditepati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kalau kita lihat sebagai ayat terakhir pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Di sini perhatikan Kaleb yang berumur 85 tahun. Di sini dikatakan dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Yakni Sesai, ya, Ahiman dan Talmai anak-anak Enak. Ya. 3 orang raksasa. Daud mengalahkan satu raksasa yaitu Goliat. Dia menyediakan 5 kerikil, 5 batu. Karena Goliat masih mempunyai 4 saudara. Jadi Daud tidak pernah berpikir ya serangannya kepada Goliat akan gagal. Dan masih ada batu yang kedua, batu yang ketiga. Tidak. Dia sudah sebagai remaja. Dia penuh dengan keyakinan bahwa dengan 5 kerikilnya, dengan 5 batu umbannya, dia akan membunuh 5 raksasa loh. Bersyukur 4-nya tidak muncul di hadapan Daud. Artinya Daud yang remaja, kan kalau Anda baca di sana, engkau datang dengan kekuatan tombakmu, aku datang dengan nama Tuhan Allahku, dikatakan. Dan Daud berlari. Dia mempersiapkan dan dia mempercayai dia akan bunuh 5 raksasa. Sayangnya yang datang hanya 1. Yang 4 tidak tahu. Mungkin Goliat mati, yang 4 lari. Sehingga 4 itu tidak digunakan. Tetapi 4 raksasa yang lain nantinya dikalahkan, dibunuh oleh orang-orang yang mendapatkan pengurapan Daud, yang mendapatkan impartasi dari Daud. Para panglima Daud itu mengalahkan 4 raksasa yang lain. Tetapi di sini secara khusus kita melihat bahwa Kaleb yang kalau Daud berumur 17 tahun, ya, Kaleb berumur 85 tahun. Ini kan sama-sama mustahil kan untuk mengalahkan raksasa. Daud dengan umur 17 tahun mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk mengalahkan 5 raksasa. Si kongco Kaleb ini ya sudah naik gunung, lari ke gunung, di atas gunung langsung mengalahkan 3 raksasa. Apapun di hadapanmu yang kau pandang besar dan kau lihat dirimu kecil. Sekarang lihat Tuhan Allahmu. Perhadapkan masalahmu di hadapan Tuhan Allahmu. Maka masalah itu kecil. Masalah itu kecil. Daud tidak pernah berpikir hanya berperang dengan 1 Goliat, 1 raksasa. Dia mau berperang dengan 5 raksasa. Jangan katakan pada saya masalahmu kecil, masalahmu terlalu besar. Bahkan seperti Kaleb yang berumur 85 tahun. Dia mengalahkan 3 raksasa di atas gunung. Di atas gunung. Padahal gunung itu kan sudah berbicara masalah besar. Di atas masalah besar masih ada penguasanya lagi. Itu pun dikalahkan. Jadi petang malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Allah kita mampu untuk menyelesaikan semuanya. Bersyukurlah ketika kita tetap berpegang pada janji firman Tuhan. Bahwa engkau tidak akan mati sebelum janji itu
terjadi dalam hidupmu. Bahkan kesehatanmu pun akan ditopang oleh janji itu. Sehingga kita akan selalu hidup dalam kesehatan ilahi. Tuhan memberkati kita semua.